Episode 15. Hari saat semua terulang. Tanggal itu kembali datang. 16 Mei. Hari ketika hidupku dicabut dengan cara paling keji. Hari ketika langit diam dan bumi tak sempat berteriak. Tapi kali ini bukan aku yang akan mengulang penderitaan, melainkan mereka, 6 orang yang masih bernapas tapi mulai kehilangan jiwanya. Di jam yang sama seperti malam kejadian, pukul 22.47, satu persatu dari mereka terbangun dengan jam dinding yang berhenti berdetik. Detik itu membeku. Seakan dunia menolak bergerak sampai mereka tahu, waktunya balas dendam datang. Di rumah Arfan, alarm ponselnya berbunyi sendiri tepat pukul 22.47, meski tak pernah disetel. Layarnya menampilkan satu pesan, "Masih ingat tempat ini?" Di sudut bawah layar, muncul koordinat lokasi jembatan tua tempat tubuhku dibuang. Arfan gemetar. Dia mematikan ponsel, tapi layar terus menyala. Ia tahu, malam ini bukan mimpi. Ini perhitungan. Genta yang terbangun dengan mimpi buruk mendapati pakaiannya basah oleh air lumpur, padahal ia tidur di lantai 2. Ia mendengar suara gemeretak seperti tulang patah. Suara yang dulu dia abaikan. Kini, itu jadi lagu pengantar tidur untuk jiwanya yang mulai rusak. Reza, Rio, dan Aksa mengalami hal serupa. Mereka tak saling bicara, tapi semuanya mengalami perulangan aneh. Udara kamar menjadi dingin, suara tangis anak perempuan muncul dari tempat yang tak diketahui. Bahkan tetesan darah muncul dari keran air meski tak ada luka. Tapi yang paling mengejutkan adalah tulisan di dinding yang muncul serentak di rumah mereka masing-masing. Malam ini, semua terulang. Mereka mencoba menghubungi satu sama lain, tapi sinyal hilang. Ponsel mati. Dunia luar seperti menutup diri, dan hanya menyisakan suara langkahku, satu persatu, mendekat. Aku tidak memaksa mereka datang ke tempat kejadian. Tapi hati bersalah akan menuntun mereka ke sana sendiri. Dan benar. Sekitar tengah malam, mereka, dengan tubuh gemetar dan napas terputus, tiba di tepi jembatan. Tak ada yang bicara. Mereka hanya berdiri, menatap lubang gelap di bawah sana. Tempat jasadku dibuang, tanpa doa, tanpa hormat. Langit malam itu tak punya bintang. Tapi angin membawa bau tanah basah, dan suara lirih mulai terdengar dari arah sungai. Apa kalian merasa cukup hanya dengan rasa takut? Malam itu, waktu tak berjalan. Detik tetap pada angka yang sama. Semua menjadi beku, kecuali rasa bersalah mereka. Aku tidak muncul dalam wujud mengerikan. Aku hanya berdiri di tengah jembatan dengan tubuhku yang dulu. Rokku masih robek. Keningku masih berdarah. Tapi mataku menatap tajam ke dalam diri mereka, bukan tubuhnya. Aku adalah Vina. Dan malam ini, aku tidak meminta permintaan maaf. Aku hanya membawa mereka kembali ke malam ketika mereka membunuh bukan hanya ragaku, tapi juga keadilan. Kini saatnya mereka hidup dengan rasa mati yang sama.